Ya, kalau era suku bunga tinggi berakhir itu saya rasa masih belum ya, karena kita tahu inflasi di Amerika Serikat itu masih tinggi, di Eropa juga masih tinggi. Jadi selama inflasi masih tinggi, suku bunga masih akan tetap tinggi kayak gitu. Dan The Fed kemungkinan masih akan menahan suku bunga tinggi hingga setidaknya akhir tahun ini sampai inflasi itu menurun. Dan kalau kita lihat terminal rate-nya saat ini mungkin menurut ekspektasi pasar itu berada di 5%, bahkan itu lebih rendah dari proyeksi BI ya. BI tadi menyebutkan bisa di 5,25% baseline-nya, kemudian bisa ada risiko ke 5,5%. Tapi kalau berdasarkan ekspektasi pelaku pasar yang terbaru, kalau kita lihat dari FedWatch CME Group itu terminal rate-nya itu ada di 5%. Jadi ada kemungkinan kenaikan sekitar 25 basis point lagi di Ya. pekan depan dan 25 basis point lagi sekali kena. Itu saya rasa terminal rate-nya sih. Dan untuk era suku bunga tinggi saya rasa masih akan berlangsung cukup lama ya. Jadi memang era suku bunga tinggi masih akan berlangsung cukup lama, namun perkiraan terminal rate dari The Fed Fund Rate sendiri akan ada di kisaran 5 sampai 5,25%. Kalau kita lihat ini sebenarnya pelin-pelan sekali ya Mas Putu. Seminggu lalu sepertinya di pidato Powell kita juga mengekspektasikan bahwa terminal rate akan berada di kisaran 5,5 sampai 5,75%. Ternyata langsung ada agenda atau langsung ada sentimen yang muncul dari kolapsnya SVB, dan ini juga langsung mengubah terminal rate tersebut langsung yang tertransaksi dari SME dan juga FedWatch. Begitu menarik, namun saya akan kembali lagi ke Mas Banjaran. Dengan adanya FOMC meeting yang akan dilaksanakan di 22 Maret ini, Anda memperkirakan kenaikan suku bunga Fed Fund Rate akan berada di kisaran berapa, dan juga menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Putu, terminal rate dari The Fed Fund Rate sendiri akan berada di level berapa Mas ekspektasinya? Ya, terima kasih. Saya rasa kita harus dudukan perkara mengenai Silicon Valley Bank ini dengan baik ya. Memang Silicon Valley Bank ini dasar utamanya adalah mismanagement di mana dalam bisnis model yang dipilih dengan yang pertama dia bukan deposit taking bank seperti Citibank, dia tidak punya deposit, jadi cost of fund-nya mahal. Raising funding-nya melalui secondary market sudah akan mahal, tapi di mana dia melakukan investasi atau yield generating-nya melalui portofolio investasi yang luar biasa agresif, di mana 78%-nya adalah mortgage-backed securities. Kalau best practice-nya sekitar 30%. Jangan pernah lupa, 2007-2008 ini MBS ini ada salah satu instrumen yang menstimulus adanya fallback. Memang paling penting juga untuk di sisi ini, at the same time memang manajemen risikonya Silicon Valley Bank ini tidak baik. Informasi yang baca dari laporan-laporan yang ada dan coverage yang ada, hedging resiko suku bunga tidak ada. Jadi di tengah suku bunga yang terus naik, dia tidak melakukan hedging. Jadi memang ini masalahnya masalah mismanagement, dan trust is a very fragile in financial sector. Apalagi di 6 Maret 2023 baik Forbes maupun Financial All Star itu menempatkan Silicon Valley ini di top 16. Jadi indikasi-indikasi ini yang sebenarnya membawa kepada ini. Nah, pengaruhnya bagaimana? Yang jelas di bank itu, every bank is actually any other bank trading partner. Jadi dengan adanya drop di sini pasti akan mempengaruhi kepada perbankan yang lain, terutama di interbank borrowing. Dan memang apa yang disampaikan ini ekspektasi ekonom, terutama analis pasar ini berkaitan dengan tadi dampak yang lebih luas lagi. Tapi memang untuk sampai di sini sebetulnya kita harus mendudukan lebih jeli di sini, apakah betul ini akan mendrop dari ekspektasi kenaikan yang agresif seperti yang disampaikan di Powell di Kongres yang higher for longer tetap agresif dengan apa yang terjadi di pasar berkaitan dengan dropnya SVB. Seperti saya lihat sebetulnya aksi yang diambil oleh Fed ini sudah jelas. Janet Yellen, Jerome Powell, dan Martin Gruenberg ini kan menjamin bahwa akses akses kepada pendanaan dari nasabah ini, akses ke dana nasabah ini masih terbuka, dan memang sudah di hedge kan, sudah dijamin. Jadi dari sisi ini sebetulnya perlindungan nasabahnya sudah ada. Dan memang masalah kemarin itu kan run in the bank waktu mereka gagal membiayai, gagal menutupi dari utang yang jatuh tempo. Dan saya rasa ini dan sudah dipastikan yang jelas tidak ada opsi bailout, karena this kind of unethical
unprudent practice itu tidak bisa dibela. Tapi kembali lagi, apakah ini akan menurunkan BI rate? Saya rasa ada, tapi saya masih yakin ada di range 25 sampai 50. Lebih 25 sampai 50 kepada ya? sebetulnya, Ya. ya karena sebetulnya isu yang ada sekarang ini di secondary market, di financial marketnya ini relatively tidak separah 2007-2008. Memang 3 indeks utama perdagangan saham di AS, Dow Jones, S&P, NYSE ini anjlok setelah umumnya SVB. Tapi yang kita harus pahami lagi bahwa at this point in time, saya tuh masih mempercayai bahwa so far Jerome Powell itu apa yang dikatakan itu tidak pernah tidak deliver. Tidak Jadi pernah kalau apa, dia Mas? belum merubah statement, tidak pernah belum deliver. Jadi selalu dia itu sekarang itu credibility-nya di pasar sangat tinggi. Whatever he state biasanya translate into kebijakan. Termasuk waktu kemarin adanya penurunan, dia selalu translate. Dan itu belum adanya indikasi ataupun message yang akan disampaikan Jerome Powell. Saya rasa saya masih memegang itu dengan adjustment. Memang dia akan memastikan bahwa pasarnya ini masih kredibel melalui mekanisme yang lain. Tapi saya tetap bahwa kita harus hati-hati untuk melihat apakah memang ekspektasinya ini di next one ini masih akan berubah. Karena saya rasa isu inflasi ini sebetulnya lebih parah dari isu sektor keuangan. Kalau tidak dijaga lebih Pak. Jadi dari sisi jangka pendek, menengah panjang, apalagi terutama jangka panjang ya, saya rasa apa yang dilakukan oleh Jerome Powell ini kan sebetulnya mempercepat resesi sehingga nanti recovery-nya lebih cepat. Tadi beberapa ekonomi sudah memprediksi possibility resesi naik dari 25% jadi 35%. But that's actually what they expect. Itu adalah mereka kejar. Jadi saya rasa kita harus mendudukan dengan baik dalam posisi ini dan saya masih meyakini bahwa higher for longer itu masih stance yang akan dipegang. Higher for longer akan menjadi stance yang akan tetap dilakukan oleh The Fed karena